Sudahi komersialisasi perguruan tinggi. Masalah uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri atau PTN terus saja menjadi persoalan, bahkan kian hari kian memberatkan. Kemauan politik dari pemerintah amat diharapkan untuk mengurainya. Akan tetapi, harapan itu masih saja jauh panggang dari api. UKT sebenarnya bukan masalah baru. Sejak ada kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH pada 2012, biaya untuk menuntut ilmu di institusi pendidikan milik negara kepunyaan rakyat itu semakin mahal. Perguruan tinggi negeri yang tadinya menjadi sandaran utama masyarakat tak mampu untuk kuliah sebagai bekal mengarungi hidup di masa depan, tak lagi ramah karena tak lagi murah. Biaya kuliah di PTN tak beda jauh dengan perguruan tinggi swasta. Padahal kemampuan ekonomi rakyat tak semuanya sama. Ada yang kaya, tidak sedikit yang miskin. Bagi yang berpunya, masuk universitas swasta tentu bukan masalah. Sebaliknya, buat yang tak berada sehingga PTN menjadi tujuan utama. Kalau kemudian PTN dan swasta sama mahalnya, lalu harus kemana mereka? Itulah persoalan yang sudah 2 dekade tak terselesaikan jua. Masalah yang bahkan semakin ruwet yang membuat calon mahasiswa dan orang tuanya kian pening kepala. Kenaikan gila-gilaan UKT di sejumlah PTN belakangan ini menjadi bukti nyata. Tak cuma 10%, 20%, atau 40%, lonjakan UKT mencapai 100%. Sejak Undang-Undang PTNBH diberlakukan, PTN memang dituntut mencari pendanaan sendiri. Celakanya, mereka cenderung menempuh cara yang gampangan. Pengelola universitas yang semestinya berotak cerdas, enggan memeras otak, tak mau berpikir keras untuk bisa membiayai operasional lembaganya. Menarik biaya tinggi dari mahasiswa terus dijadikan andalan, sumber utama pemasukan, tak peduli cara itu membebani rakyat. Di sisi lain, keterbatasan anggaran keuangan negara terus menjadi dalih bagi pemerintah untuk kian lepas tangan. Maka klop sudah upaya dan kebijakan yang memberatkan rakyat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Pernyataan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Cici Sri Thahyandari bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier, merupakan petunjuk nyata di mana pemerintah berdiri. Ia mengonfirmasi bahwa political will, kemampuan politik pemerintah untuk mengatasi persoalan UKT ini jauh dari yang diharapkan. Pemerintah selalu beralasan, orang miskin tetap bisa kuliah di PTN bahkan dengan UKT 0 alias gratis. Akan tetapi mereka seolah tak tahu atau pura-pura lupa bahwa masih banyak calon mahasiswa yang berasal dari bukan keluarga miskin tapi kaya juga tidak. Posisi mereka terhimpit, tak bisa mendapat keringanan karena bukan orang miskin kendati sebenarnya hidup pas-pasan. Mengatasi persoalan UKT tidak bisa sekadar janji. Mustahil pula bisa berhasil jika sekadar basa-basi. Langkah Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk menghentikan kenaikan UKT yang tak rasional kita tunggu. Tapi hal itu hanyalah solusi sesaat. Harus ada solusi jangka panjang agar masalah serupa tak terulang saban tahun. Oleh karena itu, kemauan politik yang kuat, sangat kuat dari pemerintah menjadi keniscayaan. Mengembalikan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi, sebagai public good and bukan kebutuhan tersier, harus segera dilakukan. Menghentikan segala bentuk komersialisasi di perguruan tinggi mesti pula disegerakan. Menjadi tugas negara untuk mencerdaskan bangsa. PTN bukan barang komersial yang bisa seenaknya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis. Ia menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh warga negara, sehingga negara mutlak berpihak dengan politik anggaran pendidikan yang pro rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.